Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fi din arsadakumullah. Kemarin sudah saya pucuki membacakan hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma. Jadi bapaknya masuk Islam, anaknya juga masuk Islam. Saya ada keinginan sebelum meneruskan membaca hadis itu untuk membacakan biografi radhiyallahu anhu Hudzaifah ibnul Yaman. Kalau yang sering saya angkat itu Hudzaifah itu oleh para sahabat yang lain disebut atau digelari dengan Shahibus Sir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Waalaikumsalam. Sahabat rahasia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sejarah mencatat seorang laki-laki yang cerdas, seorang laki-laki yang bisa membaca situasi dan kondisi. Orang Jawa mungkin mengatakan laki-laki yang tanggap sasmito. Ada suasana itu dia bisa langsung membaca dan langsung bisa menyimpulkan dan kesimpulannya itu benar. Jadi kalau dia itu hidup sekarang baca, oh FPIR dibubarkan itu bisa itu. Dibubarkan ya ngopo ya terima kok ya kok itu. Enggak menuntut ke mana? Ke MK. Yang menuntut ke MK. Ya bahwa gelo itu memang
apapun wujudnya, mereka adalah saudara kita. Saudara kita ya. Ya gelo wis ngono. Turu ya angler, madang ya enak, udut ya ora mandek. Walah. Tapi kelebihan yang ketiga, mampu menjaga rahasia. Sehingga dari kelebihan ini saya singgung sedikit saja ya. Dari kelebihan inilah Rasulullah ayo lenggah, cah bagus lenggah. Ayo melayu meneh. Hudzaifah ini kalau saya pakai bahasa saya, di Madinah ini ada orang-orang munafik. Ada orang-orang munafik. Siapakah orang munafik? Orang munafik adalah yang membaca syahadat. Siapakah orang munafik? Orang munafik yang mengerjakan sholat. Bahkan makmum di belakang Rasulullah, mengerjakan siam, membayar zakat, ikut haji, bahkan ikut maju ke medan perang Tabuk. Yang perjalanan dari kota Madinah ke Tabuk yang adalah berada di perbatasan antara Saudi Arabia dengan Yordania hari ini itu perjalanan 20 hari. Di sana berapa pekan? Kembali lagi 20 hari. Dalam rangka menutupi identitas kemunafikan dia, itu siap berjalan menuju medan perang di musim panas yang memakan waktu tadi saya katakan 20 kali 20 40 hari, di sana 1 bulan, hampir 2 bulan. Meninggalkan keluarga, meninggalkan istri, meninggalkan pekerjaan, meninggalkan. Ini kegigihan orang munafik. Siap untuk mati, namanya juga maju ke medan perang. Di mana letak kemunafikan? Tidak mau menerima syariat Islam untuk diterapkan dalam kehidupan sehari antara lain. Di kota Madinah ini banyak orang munafik, Hudzaifah, kira-kira begitulah. Yang saya beri amanah untuk memantau, mengawasi perilaku dan perbuatan dia sehari-hari itu kamu. Jadi saya sebutkan A, B tidak, C, D, E, F, G, H enggak disebutkan. Tujuannya itu perilaku dia kamu awasi, kamu pantau. Kalau ada gerak-gerik dan perbuatan yang kamu curiga terhadap perilaku tadi, kamu laporkan pada saya. Ini satu-satunya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang bernama Hudzaifah ibnul Yaman itu. Saya akan terangkan dalam kesempatan yang lain, cuma salah satu saja ya dari kebesaran jiwa dia sebagai sahabat Rasulullah. Dalam perang Uhud, bapaknya yang sudah uzur, yang sudah tua, kena vaksinasi rakatut itu oleh Rasulullah, ya, Al-Yaman tadi, bersama sahabat yang seusia dengan beliau, namanya Thabit bin Qais, oleh Rasulullah diberi
tugas. Tugas ini sebatas untuk mengalihkan, wallahu alam ya kalau saya membaca, untuk mengalihkan agar dia tidak ikut maju ke medan perang saja. Wis tuwa lah gitu. Kamu saya beri tugas untuk menjaga satu tempat di kota Madinah, tempat wanita-wanita muslimah tinggal. Kalau ada sesuatu, saya beri hak untuk berbuat sesuai dengan kebijaksanaan yang kamu ambil. Sami'na wa ata'na Rasulullah. Semua berangkat ke medan perang, 1000 orang, 300 orang mundur sebelum sampai orang-orang munafik. Nah, akhirnya 2 orang ini radhiyallahu anhum, bapaknya Hudzaifah dan Tsabit bin Qais. Yang kita cari apa? Tempat yang diperintahkan oleh Rasulullah untuk kita jaga, ternyata keadaannya aman-aman saja. Tidak ada gejolak dan tidak ada tanda-tanda musuh akan menyerang tempat di mana kita diberi tugas untuk menjaga. Ayo kita nyusul Rasulullah saja yuk. Yang akan kita cari apa? Kalau bukan mati syahid apa? Gimana? Setuju berangkat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hanya berangkat dan keinginan mereka berdua dikabulkan oleh Allah. Tsabit bin Qais radhiyallahu anhu mati di tangan musuh. Sementara bapaknya Hudzaifah ini perang itu kan berkali-kali saya terangkan pakai baju perang, pakai helm besi penutup wajah. Ketika perang berkecamuk, sahabat-sahabat itu tidak tahu bahwa ini bapaknya Hudzaifah. Mereka menyangka bahwa ini orang kafir. Nah, akhirnya tentara Islam tadi ngeroyok dia. Hudzaifah sudah teriak-teriak, Abi, itu bapakku, jangan dibunuh. Tapi mereka tidak mendengar, dalam suasana perang berkecamuk, akhirnya meninggal. Syahid ya itu? Syahid ya? Syahid. Orang yang mati di medan perang itu mati syahid. Coba kalau kita ya, Waalaikumsalam. Kalau kita setan alas lah kira-kira. Bapak saya mau membela Islam malah kamu bunuh, kira-kira begitu. Tapi di depan Rasulullah, Hudzaifah ini dengan kebesaran hatinya, Rasulullah, saya ikhlas, bahkan bergembira, karena keinginan bapak saya yang diucapkan setiap saat hanya satu, saya ingin mati di medan perang, dan terkabul keinginan itu. Ya, tapi kan ini qatlul khata', pembunuhan secara tidak sengaja. Sering kita baca rujukannya ke surat An-Nisa ayat 92 ya. 2 betul. Mama kana lil mu'minin yaqtula mu'minan illa khata'a, pembunuhan karena kekeliruan. Kepada keluarga yang membunuh dibebani diyat, wujudnya
Masih ingat 100 ekor unta atau 200 ekor lembu atau 1000 ekor kambing dan seterusnya. Ini suasananya perang. Nah di sini ya, di sini keteladanan Rasulullah bisa kita baca. Hudzaifah, saya yang akan menanggung diat mereka-mereka yang membunuh bapak kamu. Apa jawab Hudzaifah? Saya bersaksi di depan Allah bahwa diat yang mestinya dibayarkan untuk saya atas kematian bapak saya sedekahkan kepada semua umat Islam yang membutuhkan. Ini sekelumit tentang Hudzaifah Ibnul Yaman, dan masih banyak lagi selain menjadi satu-satunya sahabat yang diberitahu tentang siapa-siapa orang-orang munafik yang ada di kota Madinah. Abu Bakar nggak diberitahu, Umar nggak diberitahu, Utsman nggak diberitahu, Ali nggak diberitahu, radhiyallahu anhu, sahabat yang lain nggak diberitahu. Tapi yang diberitahu Hudzaifah. Sampai Umar Ibnul Khattab itu kalau ada orang meninggal itu bersembunyi di balik dinding pohon. Hudzaifah layat apa ora? Ini layat Pak Kaji. Iya, kalau kita mungkin begitu. Riwayat lain, Hudzaifah mensolatkan apa tidak? Kalau tidak, aku ramangkat. Ini suasana umat Islam pada masa paling tidak Umar Ibnul Khattab, pada masa paling tidak Abu Bakar As-Siddiq. Ada rasa was-was pada Umar Ibnul Khattab. Orang yang meninggal ini sebetulnya yang masjid. Bismillah. Jamaah statusnya paling tidak tabiin, karena nggak mengalami hidup bersama Rasulullah dan Islam di depan beliau serta melihat beliau. Bahkan sahabat itu Umar Ibnul Khattab masih diberi rasa was-was, timbul gejolak di dalam hati. Iki tak salah ki apa ora? Pada masa sahabat haram hukumnya mensolatkan jenazah orang munafik. Surat At-Taubah 84. Wala tusolli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi. 84. Iya. Aku ngandani ora iya. Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. Jangan kamu sholatkan. Tolong Pak Endi baca Pak. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka telah kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. Ini yang terjadi itu justru terbalik ya. Ini lepas dari kemunafikan atau tidak. Lepas dari. Ayo. Kowe cah lanang kok cah wedok to? Tak tetaki lho kowe engko. Endi ladinge?
Jangan kamu sholatkan orang munafik, dan jangan kamu doakan. Wala tusolli ala hatim minhum mata abata wala takum ala qabrihi, jangan kamu doakan setelah selesai pemakaman. Jangan disolatkan setelah dimandikan, dikafankan, jangan kamu solatkan, dan setelah dikubur jangan kamu doakan. Artinya kalau dia itu bukan orang munafik, sholatkanlah jenazah dia dan doakanlah setelah selesai dikubur. Belum nyambung ya. Yang terjadi di kalangan masyarakat kita, bahkan ustadz pondok sekalian, mau pondok bambu, mau pondok. Saya itu terus terang ya, ewo hoyo kali-kali. Go, so nek mati ya go ya. Allah Ta'ala. Anu nanti dalam upacara pemberangkatan, prosesi pemakaman jenazah, anu panjenengan kula suwun maos donga. Itu nggak ada tuntunannya, nggak ada tuntunannya. Ya kalau saya mengacu kepada fatwanya Ustadz Abdul Qadir Hasan, anaknya Ustadz Hasan yang namanya sering saya angkat itu, yaitu kan masalah upacara prosesi pemakaman jenazah itu kan masalah keduniaan. Jadi seandainya dibacakan doa juga nggak apa-apa, ini bukan masalah ibadah. Ya betul ya. Tapi dari satu, fa inna khairal hadyi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Islam itu sudah sempurna. Al yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakum al Islam madina, termasuk prosesi pemakaman, mandikan, kafani, sholatkan, kubur. Ini contoh dari Rasulullah. Komplit, plet. Nggak ada atur, belo, sungkowo, saking Pak RT. Dipun lajengaken Pak RW, Pak Lurah, Pak Camat, Pak Presiden. Kalau ditanya apa ini boleh, ya namanya juga upacara dunia, ya jawabannya boleh. Ning apa urung trimo? Apa masih merasa bahwa kalau prosesi pemakaman itu tidak pakai asung belo sungkowo, tidak pakai doa, bab proposan wis lulus lah. Ini yang belum lulus ini loh. Apa tidak sempurna? Ya sempurna tapi tidak marem. Lah tidak maremnya ini loh. Tidak maremnya ini loh. Tolong pesan itu sama keluarga Pak Agus nggih. Yo mbus sik sapa lah kan. Dimandikan, dikafankan, disolatkan, dikubur. Jadi ya alhamdulillah ya. Naudzubillah bukan pamer.
ketika bapak saya meninggal, ketika ibu saya meninggal, aku lagi assalamualaikum di situ terus. Mantu saya beritahu, ketika anak saya meninggal, saya usahakan ya sebisa mungkin mendekati apa yang dicontohkan oleh Rasulullah. Fa inna khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan tidak ada reaksi dari keluarga lah. Lah nek ngono engko sing ndongake sapa lah? Lah sing nyalatke jenazah ki ndongake apa ora? Ini sampai saya pernah cerita ya, saya punya keluarga di Jogja. Aku pun nek nglayat nyang Solo waktu pemakaman jenazah itu kok kayak lomba pidato. Hujan barang diteruske kok itu. Mayat harus ngalah. Ora iso protes ya. Coba dimandikan, dikafankan, disolatkan siapa? Sudah bawa ke masjid. Oke. Sing donga panjenengan. Saya itu sudah ingat. Sebetulnya nggak ada contohnya, kok sebetulnya tidak ada contohnya. Lah pripun pun kesepakatan keluarga untuk menambah ajaran Rasulullah yang sudah al-yauma akmaltu lakum dinakum. Jadi kesepakatan keluarga lebih menang dibandingkan dengan Rasulullah. Ya ngono ya ngono. Lan malah kayak susah apa ya tadi diajak utur aja mesti ora menang tuh ya. Ada yang tolong protes. Ya. Hubungannya dengan tadi saya juga mendengar apa yang seperti itu, dia menggunakan yaitu ayat yaitu wa'mur bil urfi gitu. Dia makanya pokoknya halal bihalal, silaturahim gitu ya. Sholat wiridan setelah sholat, apa dasarnya? Ya ngajari mereka yang belum hafal. Mulang kok nganti 20 tahun ora mandek-mandek itu terus. Pokoknya yang namanya ibadah itu yang dicontohkan Rasulullah. Titik. Yang enggak ada contohnya jangan dilakukan. Kalau itu bukan ibadah, itu namanya muamalah. Apa kita tidak puas? Harus puas. Kalau tidak puas sesuk ora sandunga bar subuh raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Wa bil islami dina itu kita tambah wa bil islami dina dan kesepakatan keluarga, wabil islami dina, dan disesuai dengan kondisi kejawen yang ada di tempat saya. Kan begitu Pak itu. Pripun Pak? Mantuk napa gedek? Iya, yo dalil itu tunggu apa-apa keneng kok itu Pak. Al-adatu muhakamah. Kan kadang-kadang orang yang belajar usul fikih lah kayak pisanan gitu ya. Gurunya usul fikih sudah meninggal tuh, Allah yarham mu'in dinillah. Al-adatu muhakamah. Adat istiadat setempat itu bisa dijadikan hukum. Ya, iya betul. Artinya soal jual beli, ambil contoh ya, itu muamalah lah ya. Soal jual beli, saya jual ya apa yang kita jual ya, kita berdagang kepada Anda dengan harga sekian, saya beli barang Anda dengan harga sekian. Itu yang terjadi seperti itu. Tapi kalau kita ke mall itu kan tidak meneng tok, barang ditutup ke krek kayak ke. Nah, ini al-adatu muhakamah, atau mungkin yang lebih tradisional lagi. Kita
Tetap ngejak menggok kadon ini ya. Kita lah gitu ya. Beli satu kutengkleng ini sing dodol kok. Orang beli bakso lah ya. Beli bakso. Ya, baksonya jelas dagingnya daging sapi, sembelihannya sembelihan muslim lah gitu. Proses pembuatannya pun juga memakai alat pribadi lah, kita duduk bakso setunggal, es teh setunggal, dia kan kecap curut, sambal curut. Selesai pun Pak, bakso setunggal, teh setunggal, lah wo kecap sambelnya lombok larang loh niki. Nanti yang Temanggung dicet lah. Ini tuh al-adatu muhakamah itu seperti itu, Pak. Al-adatu muhakamah itu seperti itu ya. Ya, jodohnya bakso ya sambel ya, kecap ya. Bahkan coko untu lah, itu malah ngandongi telu lah, masalah. Ngeten. Itu kalau masalah penerapan adat istiadat setempat itu seperti itu. Tapi jangan dibawa kepada masalah yang berkaitan dengan agama. Ada yang sedikit untuk setelah kemudian itu ngambil karena kemudian didoakan. Kosek iki lagi nyalake urung dikubur kok. Ini loh prosesi sampai upacara itu loh, upacara itu. Saya tidak mengatakan kalau saya mengacu kepada fatwanya Ustadz Abdul Qadir Hasan, saya tidak mengatakan itu bid'ah. Tetapi itu tidak ada contohnya. Meskipun itu masalah muamalah, tapi rentetannya panjang. Apa kita tidak puas dengan contoh Rasulullah? Ya, adat istiadat, akhirnya adat istiadat itu. Wes, so nek mati, yo ora iso weling ya. Wes mati kok. Jadi sangat sederhana, sangat sederhana. Itu yang terjadi ya. Sudah selesai dikubur, gitu ya, dikubur. Ya jenazah laki-laki diangkat oleh orang laki-laki dan diterima oleh laki-laki yang di bawah. Jadi tidak ada peti mati kemudian diturunkan secara pelan-pelan, itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam yang di bawah nampani, yang di atas memberikan. Kalau yang meninggal itu perempuan, diusahakan agar yang di bawah terutama itu orang yang masih ada hubungan mahram dengan dia, kakaknya atau adiknya, anaknya atau menantunya. Sudah selesai dikubur, keluarga, itu pertanyaannya tadi ya. Ya, saya umpamanya bapak saya meninggal, saya berusaha untuk mengambil beberapa kepal, ya enggak usah kepal ya, dimasukkan ke sana, itu contoh Rasulullah begitu. Terjawab kan? Ya? Nah selesai ben apa itu rampung kok. Ya ketika sedang dalam proses pemakaman itu. Nah ini justru yang dilupakan ini. Doa itu mestinya wala tusolli ala hatim minhum mata abata wala taqum ala qabrihi. Jangan kamu solatkan dan jangan kamu berdiri di atas kuburnya setelah proses pemakaman itu selesai. Ini biasanya ya yang terjadi pada masa Rasulullah ya Rasulullah.
Bahkan dalam kesempatan itu ya'udu mardohum wa yusayyi'u janaizahum. Rasulullah itu yuhibbul fuqara wal masakin, cinta kepada fakir miskin. Aku ya seneng ya. Nanti dulu wa yajlisu ma'ahum, duduk bersama mereka. Duduk bersama mereka. Menengok mereka yang sakit. Kecuali kalau ada Covid. Wong loro ra itu ditiliki kok ya. Alhamdulillah, ora golek-olek. Masyaallah. Kok naif sekali kalau masalahnya cuma itu. Nengok orang yang sakit. Kepala negara loh ini. Wa yusayyi'u janaizahu. Dalam beberapa kesempatan beliau menyempatkan untuk memandikan jenazah mereka, mengkafani mereka. Kata Al-Ma'is bin Malik Al-Ansori yang mati karena dirajam setelah mengaku bahwa dia telah berzina dengan perempuan. Rasulullah ikut mengantarkan jenazah. Ikut mengantarkan jenazah. Menunggui proses pemakaman sampai selesai. Sudah selesai, berarti istaghfiru li akhikum. Istaghfiru li akhikum wasalu. Mohonkan ampun kepada saudara kamu dan mintakanlah ampunan kepada Allah, fa innahu, sesungguhnya sebentar lagi dia akan ditanya oleh Allah. Ini justru yang tidak kita lakukan. Berdiri itu. Saya mohonkan ampun kepada saudaramu. Istaghfiru, mohonkan ampun. Karena sebentar lagi dia akan ditanya oleh Allah. Nah, perintah Rasulullah itu dalam pelaksanaannya kita ya dengan bahasa kita ya Allah ampunilah dia, ya Allah ampunilah dia. Atau kita ulangi doa yang kita baca ketika sholat, Allahumma warhamhu wa'afi wa'afu anhu akram nuzulahu wa syamat kholam uksilu bima'in wa thaltin. Ini jelas. Ini jelas, justru sudah kita laksanakan. Sementara yang tidak ada contohnya dalam rangka wa'mur bil urfi kita laksanakan itu. Lah kalau ini, wah niku mboten lumrah. Yang lumrah malah justru pelaksanaannya ketika proses pemakaman itu masing-masing ngomong sendiri-sendiri. Gojek gitu ya. Linge ning dhuwur kicing, salah kicinge didokok ning sare ya, udut-udutan. Selesai pramuka gitu ya. Pramuka tepuk tangan lah. Nah, biasanya Pak Muhyiddin dia membaca doa. Dia membaca doa. Nah, kita ngamini. Ini juga dilematis juga ya. Dilematis juga. Kalau dibawa, lah ora tau diulangi sing mudeng piye. Nggak pernah diajarkan bahwa ketika proses pemakaman itu sudah selesai, kita diperintahkan oleh Rasulullah, diajarkan dalam sunnah untuk memohonkan ampun untuk mereka. Lah ora tahu diulang. Nah akhirnya yang tampil Pak
mudin, bahkan ya Pak Yai imam sholat. Ini masalah kecil ya. Tapi kaitannya dengan ayat 84 tadi. Wala takum ala kubri, jangan berdiri di atas kuburnya dalam rangka memohonkan ampun tadi. Astagfirullahaladzim wasallallahu tathbit fa innahul anisa. Itu kata ya orang-orang awam, ustadz-ustadz pengajian, ustadz-ustadz pondok, proses seperti itu masih dilestarikan dengan mengesampingkan. Tolong dibaca sekali lagi Pak. Ayat 84 tadi ada. Dan janganlah kamu sekali-kali menyolatkan jenazah seorang yang mati di antara mereka, dan janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Berdiri mendoakan di kuburnya, ini di tempat kubur. Bukan Rasulullah yang memimpin kemudian para sahabat mengamini, bukan. Tapi Rasul perintahkan, istaghfiru li akhikum wasallallahu tathbit, jangan lupa tadi. Dan mohonkan kepada Allah agar diberi kekuatan. Karena sebentar lagi akan ditanya marrobuka dan seterusnya itu. Nah ini yang justru sering kita tinggalkan, termasuk menaburkan beberapa butir tanah ke tempat pemakaman, terutama itu ditekankan kepada mereka yang masih ada hubungan keluarga, anak umpamanya begitu. Siapa orang munafik tadi? Orang munafik itu Pak Kaji. Pak Kiai. Ya punyai juga mungkin ya. Lanang wedok padha. Salat, siang, zakat, haji. Maju ke medan perang. Rela meninggalkan keluarga dalam waktu 2 bulan di musim panas. Siap menghadapi tentara Romawi yang jelas-jelas kekuatannya jauh di atas kekuatan tentara Islam, dalam rangka menutupi kemunafikan mereka. Siapa mereka ya? Tadi saya katakan orang yang menolak ditegakkan syariat Allah, ditegakkannya syariat Allah di negeri tempat dia tinggal. 61 surat An-Nisa ya. Terus 138, 139 mengangkat orang kafir sebagai pemimpin. Ini ABC-nya, si A itu munafik, B itu munafik, C itu tidak, D itu munafik. Yang tahu Rasulullah, diberitahu oleh Allah, apa yang diketahui oleh Rasulullah itu disampaikan kepada Hudzaifah bin Yaman. Kayak munafik. Sulit untuk dipantau. Oh, podo-podo yang masjid. Coba saudara buka surat. (57) surat Al-Hadid ayat 14. Mestinya 13, 14 tapi saya ambil yang 14. Di akhirat itu ketika Allah Subhanahu wa taala memisahkan antara orang-orang beriman dengan orang-orang munafik. Orang-orang beriman berjalan di depan,
kemudian orang munafik nyusul, oleh Allah bikin sekat, grek, nggak bisa lewat, nggak bisa nyusul. Nah, ketika mereka berada di luar pagar tadi, sementara orang-orang beriman sudah menuju ke Mardotillah, yunadunahum, orang-orang munafik itu menyeru berada di belakang pagar, di belakang sekat, kepada orang-orang Islam yang ada di sana. Apa kata-kata mereka? Alam nakum ma'akum. Loh, bukankah kita ini dulu bersama kalian? Berikutnya. Orang-orang munafik itu memanggil mereka orang-orang mukmin, seraya berkata, bukankah kami dahulu bersama-sama dengan kamu? Bukankah kami dulu bersama-sama dengan kamu? Nusolli ma'akum jamaatan, kita sholat berjamaah bersama-sama. Wa nasumu ma'akum, kita siam bersama-sama. Wa naqifu bi Arafat, kita wukuf di Arafah, kita maju ke medan perang. Loh, kok suasananya berbeda? Antara kami dan kalian dulu di dunia sama-sama muslim, kamu berada di dalam tempat menuju gampangnya jannah, sementara kami ditutup, nggak bisa masuk. Rumangsane ya Islam tenan ya wong munafik itu. Alam nakum ma'akum, lho kok mbiyen kancaku to. Kowe salat telat aku malah ora lah gitu. Kowe wis mulai aku urung lah, aku keturunan. ini akhir. Jadi kalau ayat ini kita terapkan, wis timbangane aku dosa nyalatke wong. Padahal kalau saya tidak nyolatkan, sudah ada yang nyolatkan. Wis aku tak nyalatke wae. Ketika kita dihadapkan kepada realita ayat 61 surat An-Nisa dan 138, 139. Baru setelah ya, dan itu sangat kecil kemungkinannya. Wong sak kampung ra ning sing nyalatke lah gitu. Wong jaban kampung arep layat wedi karo Covid. Syaratnya para ya Allah astagfirullahaladzim. Cara lahiriah saya membaca orang ini munafik, tapi faktor X ya. Ya wis nek belum nyalat kita undang ini pendeta wae lah, kadang-kadang ada suara begitulah. Dan itu sering terjadi di mana-mana. Ya kita sholatkan. Ini Hudzaifah Ibnul Yaman sampai Umar Ibnul Khattab. Saya termasuk orang yang ditunjuk oleh Rasulullah sebagai orang munafik apa bukan? Umar Ibnul Khattab itu pribadi yang tidak kenal basa-basi. Jadi bertanya kepada Hudzaifah itu dengan pertanyaan yang apa adanya, lugon-lugon. Kamu satu-satunya orang yang diberitahu oleh Rasulullah sebagai orang yang mengetahui siapa penduduk Madinah yang munafik. Aku klebu apa ora Hudzaifah? Ini kekhawatiran Umar. Manusia terbaik nomor 2 di dunia setelah para nabi. Yang pertama Abu Bakar As-Siddiq bin Abi Quhafah, yang kedua Umar bin Khattab. Itu masih seperti itu. Aku klebu ora. Wah, saya diwanti-wanti Rasulullah untuk tidak menyampaikan kepada siapa saja. Ya termasuk kepada Anda. Jadi
Umar ibn Khattab mensikapi sikap Hudzaifah tadi dengan keras. Oh, jadi kamu rela, kamu tega, kamu sampai hati kalau saya munafik dan saya tidak bertobat, kemudian saya masuk neraka. Kowe tega, ketak itu ya. Mboten sampean mboten lah Pak. Pembantu saya. Ya, kalau dulu belum ada menteri, belum ada kabinet. Orang-orang yang saya tunjuk menjadi gubernur di Irak, di Persia, di Mesir, di Syria, di Yaman, pembantu-pembantu saya, ada enggak yang munafik? Apa jawab Hudzaifah? Ada satu. Sopo? Wah, mboten wantun. Nek bab niku mangketak ora bakal kotal. Siap. Secara manusiawi Umar ibn Khattab Antal Faruq Umar Al-Faruq. Satu-satunya sahabat yang oleh Rasul disebut Al-Faruq itu Umar ibn Khattab. Orang yang secara hitam putih bisa membedakan al-haq dan al-batil. Itu Umar. Tapi secara manusiawi dia juga pernah kecolongan radhiyallahu anhu dalam memilih pembantu, dalam hal ini gubernur, bukannya belas. Ada enggak pembantu saya, gubernur saya? Ada satu. Siapa? Wah, enggak mau saya. Nah, Umar bin Khattab terus tanya, oh, mesti yang dimaksudkan Rasulullah yang disampaikan pada Hudzaifah itu ini. Akhirnya cepat-cepat dipecat dan Hudzaifah membenarkan sikap Umar bin Khattab. Ini salah satu di antaranya. Nah, kemudian hadis itu memang mengarah kepada satu persoalan untuk beriltizam kepada jamaatul muslimin. Hudzaifah bertanya, in lam yakun hunaka jamaatan, kalau di sana belum ada jamaah Islam. Islam itu satu, jamaahnya juga satu, gitu kan? Di zaman Rasulullah jamaahnya itu ya Rasulullah, pemimpinannya Khulafaur Rasyidin ya Abu Bakar, Daulah Umayyah ya para raja-raja yang tinggal di Damaskus, keturunan dari Umayyah, dilanjutkan dengan Daulah Abbasiyah, dilanjutkan dengan Daulah Utsmaniyah sampai 1924. Kuda aku ya yo. Lah bagaimana setelah itu lah, nanti kita akan haji. Cuma ya saya pernah menjanjikan untuk sedikit menyentuh hati ya, tentang shaf awal, tentang bagaimana bisa takbiratul ihram bersama imam, bagaimana intinya sholat 5 waktu itu bisa kita kerjakan secara berjamaah di masjid yang dimulai dengan azan dan iqamah, kalau bisa dan harus bisa, kecuali sakit, kecuali safar, kecuali hujan deras, kecuali ada ancaman nyawa dari orang ketika kita akan berangkat ke masjid. Tapi tidak ada dari a'immatul madzhab, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal yang memperbolehkan, bukan memerintahkan, yang memperbolehkan untuk tidak sholat jamaah karena ta'un,
Nah, taun akibat yang ditimbulkan sepertiga penduduk Emawas itu meninggal. 75.000, 25.000 orang diantaranya meninggal. Itu tetap aktivitas ke masjid sehari 5 kali tetap dilaksanakan. Bagaimana dengan corona, lah gitu kan? Penduduk dunia yang jumlahnya sekitar 7,5 M. Itu yang meninggal karena corona berapa juta? Perang hitung. Belum sampai 5 juta, belum sampai 4 juta, 1, sekian juta. Paling banyak di Amerika. Nomor 2 Brasil. Nomor 3 India dan seterusnya. Syahadatun lil mu'mini waritsun lil mu'minin waritsun lil kafir. Ta'un itu merupakan pintu syahadah untuk mati syahid yang dibuka oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Kita dirungokke lho iki ya. Dan siksa bagi orang-orang kafir. Betul, itu Amerika. Kurang apa teknologi kesehatan? Brasilia, India. Itu malah jadi aneh ya. Di sini India, di sini Bangladesh, di sini Pakistan. Di sini negara-negara Hindu, Islam menjadi agama minoritas. Di sini Bangladesh, di sini Pakistan. Kene rapopo Bangladesh itu. Pakistan rapopo ya kena tapi itu. Justru India nomor 3. Lho kok ora nular nengen. Pakistan apa? Iran nanti ada, Emirat ada, Kuwait ada. Enggak apa-apa, Pakistan apa? Irannya kok keneng? Ngapa? Syiah itu. Tadi ya. Ada Emirat, ada Kuwait, ada Abu Dhabi, enggak kena. Saudi, Yaman, enggak kena. Nyebrang Laut Merah, Mediterranean sih, diblon di sana. Prancis, Jerman, Spanyol, Belanda, Italia, Inggris, malah wabah baru. Ta'un itu merupakan rahmat yang diberikan Allah kepada orang-orang beriman. Perkara ora gelem nampa ya salahe dhewe ta ya. Ya rahmat, tapi aku ya tak sing Joko ndi. Tak dadi manten sik gitu kan. Sing dadi manten aku tak di anak sik. Sing di anakku tak mantu sik. Mantu aku tak kok sama dengan orang Yahudi ya waktu ahaduhum lau yu'ammaru alfasanatin wa ma huwa bimuzahzihi minal azab. Surat Al-Baqarah 96 ini santri mesti hafal itu sudah itu. Ingin mereka berusia 1000 dan itu tidak akan menyebabkan dia selamat dari siksa. Rahmat bagi orang-orang yang beriman, siksa bagi orang-orang kafir. Bagaimana umpamanya dengan di Indonesia? Saya pernah terangkan di Indonesia jam 3 bengi wong nangis ketika sujud. Apa ini wong sing cekakaan soalnya mendem gitu. Gitu ya. Ada yang zina, ada yang tahajud lah. Suasananya seperti yang kita alami sekarang. Di Bangladesh ya ada, di Pakistan ya ada, tapi mayoritas itu di negara-negara di mana penduduk mayoritasnya adalah orang-orang kafir. Selesai.
sikap kita pada orang-orang yang munafik yang sudah meninggal tadi, apakah juga termasuk prosesi pemandian dan pengkafanan? Itu satu paket ya dia, satu paket itu. Ya dimandikan, ya dikafankan, ya disolatkan, dan dimakamkan di pemakaman orang-orang beriman. Kalau kita nggak boleh menyolatkan, untuk apa kita mandikan? Benopo air yang kita guyurkan ke tubuhnya tidak akan membersihkan dosanya. Sabun yang kita pergunakan untuk membersihkan kulitnya tidak akan bisa menghilangkan murka Allah. Kain kafan yang putih yang kita bungkuskan untuk jasadnya tidak akan bisa melindungi dari siksa Allah. Bahkan dikubur di pekuburan orang-orang Islam pun Allah Subhanahu wa taala tidak akan keliru di dalam memberikan ketentuan. Apakah kita tidak boleh ikut membantu? Iya, kalau jelas ini munafik nek melu ngedusi iki terus rasa melu ngedusi wis. Melu nimba zaman 30 tahun yang lalu belum ada pompa. Untuk apa lah betul. Ini hitam di atas putihnya dan ini tertekan. Lah iki Pak Deku lah gitu ya. Lah itu beda ya. Wah, saya tinggal di tengah masyarakat kudu desa mawa cara negara mawa tata neraka mawa panas. Ya, situasi dan kondisinya silakan. Tapi hitam di atas putih Islam memberikan ketentuan seperti itu. Wah, ngerti ditusi orang marake resik ben apa? Lah, wetekno ya sudah wetekno, kalau sudah wetekno itu sudah keluar dari sini. Jadi saya belum akan meneruskan kisah tentang Hudzaifah tadi dan belum melanjutkan hadis, tapi akan marilah bersama-sama datang ke Baitul Ma'mur. Iki mau ngarepan wis kebak langgone dilongi rongsop kok ya. Tapi kadang-kadang masih ada orang yang saya juga kenal, enggak maju, mboten penak teng mriki lho dalan. Kok kaya ning nggon hian lho. Ambil tempat yang paling depan. Meskipun kamu harus merangkak. Kok nggak bisa melaku lah, ini kan rono wegah lah itu. Cukup. Ketimbangannya dirasani itu loh. Ora apa-apa, ini sing ngrasani iki dosa gitu loh. Sudah nggak ada orang rasani meneh. Kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.